Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Yulia Safitri, NIM 2641050200044. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI dengan judul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Apa itu ekonomi dua sektor? Ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor ada 4, yaitu 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan tersebut. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Pendapatan konsumsi dan tabungan. Jika pendapatan disposable 0, maka pengeluaran konsumsinya 125 dan tabungannya minus 125. Dan jika pendapatan disposable-nya 100, maka pengeluaran konsumsinya bisa 200, lalu tabungannya 100. Dengan keterangan 1, pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan, ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga akan menabung. Adapun kecondongan mengkonsumsi. 1. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Dan yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Lalu ada kecondongan menabung. 1. Kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubung antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Adapun fungsinya yaitu C sama dengan A ditambah BY dan C sama dengan A ditambah BYD, di mana A merupakan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0, sedangkan B yaitu MPC. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan yaitu S sama dengan min A ditambah 1 dikurangi B dan dikali Y, dan S sama dengan min A ditambah 1 dikurangi B dikali YB. Investasi dan fungsi investasi. Yang pertama, pengertian dari investasi. Investasi seringkali dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan yang membeli barang dan barang-barang
modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk 1. Pembelian barang modal, yaitu seperti mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis produksi dari perusahaan. Yang kedua, pengganti barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan, kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum tentu terjual. Jumlah investasi tersebut disebut dengan investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Ada 6 faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, ada suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Lalu apa fungsi dari investasi? Merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara investasi dan tingkat pendapatan nasional, yaitu fungsi yang pertama, fungsi investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasinya tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi juga investasinya. Adapun keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yang artinya Y sama dengan C ditambah I. Lalu yang kedua, investasi sama dengan tabungan, I sama dengan S. Adapun contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun rupiah. Ada pendapatan nasional atau Y yang mana 0 dan konsumsinya 90, tabungannya min 90, investasi 120, pengeluaran agregat 210. Maka keadaan perekonomiannya ekspansi. Lalu ada pendapatan nasional 840 dan konsumsinya mencapai 720, tabungannya 120, investasinya 120, dan pengeluaran agregatnya sebesar 840. Maka keadaan perekonomiannya seimbang. Adapun pendapatan nasional sebesar 1.200, maka konsumsinya 990 dan tabungannya 210, investasinya 120 dan pengeluaran agregatnya sebesar 1.110, maka keadaan perekonomiannya dinyatakan kontraksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.